rulon. Oke. Formula rulon ini ketika tidak ekuivalen, kemudian juga tidak paralel ya pastinya ya. Nah, kita bisa pakai ini. Ini apa sih Bu rumusnya ini? Ini namanya varians perbedaan skor kedua belahan. Maksudnya gitu kan? Tanya lagi kan, maksudnya apa gitu. Namanya perbedaan berarti kan kita mengurangi ya. Mengurangi. Perbedaan itu kan artinya mengurangi. Berarti Y1 kurang Y2. Nih. Nih kita perlu yang ini. Y1 kurang Y2. Y2. Nah, kita suruh nyari variansnya. Baru kita masukkan rumus yang tadi. Oke, sip. Tinggal cari variansnya, masukkan ke rumus. Gampang kan? Masukin ke rumus. Sudah dapat varians ini sama varians X, masukkan ke rumusnya. Jadilah reliabilitas dengan formula rulon. Oke, nggak perlu kita coba ya. Kemudian, nah ini nih, ini Ibu ragu antara perlu dicoba atau tidak. Kayaknya ini perlu. Kenapa perlu? Karena beberapa mahasiswa bimbingan skripsi Ibu pakai formula rulon. Seperti Rahilna punya, ini punya Rahilna. Skala sifat khauf. Khauf ini artinya orang yang sifatnya tuh takut sama Allah. Maksudnya takut kalau Allah tuh nggak cinta sama dia. Takut kalau Allah tuh tinggalkan dia. Ini namanya khauf. Ini cinta yang luar biasa kepada Allah sehingga nampak dari pribadinya lebih baik dia ditinggalkan manusia daripada dia ditinggalkan oleh Allah. Jadi orang yang khauf ini ibaratnya kalau mahasiswa punya sifat khauf, lebih baik dia dapat nilai 0 waktu UTS. Nggak apa-apa lah nilai saya 0 waktu UTS daripada saya nyontek. Kira-kira gitu. Ya. Lebih baik saya dipandang bodoh oleh manusia daripada saya berdosa. Nah, daripada Allah nggak sayang lagi sama saya karena saya berbuat curang. Ini orang yang punya sifat khauf. Mudah-mudahan ada beberapa di antara kita yang seperti itu ya. Saya pernah lihat mahasiswa seperti itu. Dia tidak mau mencontek walaupun terbuka peluang untuk mencontek, tapi dia nggak mau nyontek. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Bisa jadi karena itu ya. Kalau saya memikir, kayaknya mungkin karena dia orangnya soleh ya. Tidak mau Allah itu meninggalkan dia sedikit pun. Sehingga dia berusaha agar Allah mencintai dia. Nah, ini yang diteliti oleh Rahilna. Rahilna meneliti sifat khauf pada santri penghafal Quran ya. Ibu lupa apa judulnya ya. Pokoknya pada santri. Apakah santri-santri itu takut sama Allah nggak sih gitu ya. Jadi dia meneliti sifat khauf ini dan pakai skor dikotomi. Lalu pengujian reliabilitasnya ini pakai KR20. Nih KR20. Ini rumusnya. Ya, ini skor dikotomi pakai KR20. Rumusnya ini. Mau kita coba? Tadi di kelas sebelah Ibu coba ini. Ada berapa ya mahasiswa Ibu pakai ini ya? Ada 3 kalau nggak salah. Satu lagi yang si Romi pakai ini juga waktu skripsi. Jadi waktu skripsi mereka disuruh pakai KR20, mereka nggak canggung. Rahila kamu pakai KR20 ya? Siap Bu. Nggak nanya lagi sama Ibu. Yang mana KR20 Bu? Nggak nanya lagi. Kenapa? Karena waktu psikometri udah diajarin. Gitu. Jadi pas skripsi dia santai aja. Nah ini mahasiswa yang secara statistik dan psikometri dia mantep, skripsinya lebih percaya diri. Oke, kita copy paste dulu rumusnya. Kalian lihat aja, walaupun nanti nggak masuk dalam soal, apa salahnya dilihat ya. Dilihat. Masih kuat kan? Masih kuat menahan ngantuk ya. Kalau nengok Facebook atau nengok Instagram malam-malam sebelum tidur kan nggak ngantuk. Jadi kalau nengok Ibu nerang kan ngantuk ya. Oke, rumusnya K per K kurang 1. K ini apa? Jumlah item. Berapa jumlah item? Berapa banyak itemnya? Kita lihat ke samping.
Aduh, kebanyakan nih. Ah, ini dia. 34. Oke. K-nya 34. Berarti sama dengan 34 per 34. Sorry. Ini pakai ini dulu. 34 kurang 1. Nih, untuk yang ini ya, udah terselesaikan ya, rumus yang ini. Sekarang kita nyari yang ini lagi. Ini apaan sih? Satu aja yang perlu kita pahami yaitu P. P ini apa? P adalah proporsi orang yang mendapatkan skor 1. Proporsi tahu? Perbandingan antara orang yang dapat skor 1 dibandingkan dengan keseluruhan orang yang mengisi skala ini. Maka apa yang kita lakukan? Kita hitung dulu berapa yang mendapatkan skor 1. Caranya tinggal dijumlahin. Nih, kita sum. Oke. Dah, seginilah orang yang mendapat skor 1 dari 169 orang. Ada 111. Oke. Maka P-nya adalah sama dengan ini dibagi dengan 169. Tahu kan 169 dari mana? Tahu Bu. Jumlah orang yang mengisi. Iya, ini dia kan? Jumlah santri ya, Bu. Ya, gitu. Jangan sampai nanti mana 169, enter. Berarti proporsinya 0,65 atau 65%. Oke. Dan ini kita tarik aja ke samping nih. Ngapain kita kerjain satu-satu ya? Tarik aja. Nah, kita tarik. Yang ini kita tarik lagi. Tarik gini ngerti kan? Dah. Habis itu, apalagi rumusnya? Sigma P kali 1 kurang P. 1 kurang P lagi kita cari. 1 dikurang P. Ya tinggal dikurangin aja. Sama dengan 1 dikurang P nih. Enter. Ini dia 1 kurang P angkanya. Tarik lagi ke samping. Nah. Lalu apalagi? P kali 1 kurang P. P kali 1 kurang P. Ya udah kita kaliin aja. Ini P. Kali itu bintang. 1 kurang P. Enter. Nah, ini kita tarik lagi ke samping. Oke. Terus yang ditanyanya sigma kan? Sigma berarti jumlah hasil dari perkalian P kali 1 kurang P. Ya udah ini kita blok, kita sum. Kan kita nyari jumlah. Mana dia tadi? Nih dia angkanya. Nih paling ujung nih, hasil penjumlahannya. Nah, ini dia. Ini adalah sigma P kali 1 kurang P. Oke, sip. Ini udah dapat? Udah dapat ya? Sekarang dia minta apa lagi? Varians X. Oh, gampang. Varians X, gampang banget. Tinggal kita, ini kan X itu total ya. X itu total ya. Tinggal kita masukkan SPSS aja. Kita masukin SPSS, Ctrl C, masukkan ke SPSS. Kita buka lembar baru, new, data, Ctrl V, analyze. Kita maunya variance. Nah, ini dia variance tadi. Continue. Oke. Berapa variance-nya? Tuh, 18,155. Kita hitung lagi. Variance-nya berapa tadi? Variance 18,155. Oke. Terus kita lihat lagi rumusnya. Mana rumus kita tadi? Ini sudah, nah, ini dibagi dengan ini.
Oke, sigma P kali 1 kurang P dibagi dengan varians X. Gimana caranya? Sama dengan ini dibagi dengan ini. Enter. Udah dapat. Dah. Ini kalau silap aja sedikit aja nengok ke samping udah hilang, nggak tahu lagi. Ya. Terus 1 dikurang hasil ini. 1 dikurang hasil ini. Oke, kita tinggal 1 dikurang hasil yang tadi ya. Nih. Sama dengan 1 dikurang ini. Oke. Hasilnya ini. 0,6. Sisi kanan dan kiri udah kita selesaikan. Tinggal kita apain? Tinggal kita kali. Ini udah selesai. Terus yang ini juga sudah selesai. Kita copy dulu ya. Supaya yang numpuk di sini semua ya. Oke, ini tadi adalah K per K kurang 1. Terus hasil ini kita kali ini. Sama dengan ini dikali ini. Nah, inilah reliabilitas KR20-nya. 0,71189. Sip, paham? Paham nggak, Indah? Paham, Bu. Oh, Aulia paham. Mantap. Ini harus ada basicnya nih, baru paham dia. Nih KR20-nya. Nah, kalau skripsinya pakai KR20 nanti udah ngerti. Yang penting kita tuh ngerti operasi hitungnya. Kan nggak perlu hafal rumus. Ini kita ngerti apa maksudnya gitu loh. Ini maksudnya apa sih sigma P kali P. Penting ini aja kita pegang. Dan nanti ngerti sendiri gitu ya. Oke, itu tidak masuk soal ujian sehingga hanya tahu. Mungkin nanti kalau ngambil S2 ditanya sama Pak Azwar lagi ya. KR20, lihat aja catatan Ibu ya. Nah, ini. Nah, kemudian KR21 nggak usah lah ya. KR20 udah oke. KR21 ini untuk tes kognitif ya. Soalnya dia ada taraf kesukaran item. Taraf kesukaran item ini sebenarnya yang tadi termasuk taraf kesukaran item ya. Cuma ada syaratnya harus homogen pula lagi. Aduh, gimana nyari homogen ya. Makanya orang banyak pakai KR20 aja ya. Terus yang ini nggak perlu lah ya. Rumusnya ini. Karena dia panjang berbeda. Artinya kalau dibelah 2, panjangnya beda. Ada yang di belahan 1 20 item, di belahan 2 21 item gitu. Itu namanya panjang berbeda. Formula Christoph juga nggak usah kita pelajari. Hiot ini ada rumusnya di buku Pak Azwar ya. Pernah dipakai oleh mahasiswa bimbingan skripsi, Ibu. Ibu suruh dia pakai formula Hiot. Belajar di buku Pak Azwar, Ibu bilang ya. Jadi ragamnya ini banyak. Ada 8 ragam rumus-rumus yang bisa kita pakai, tapi secara umum kita hanya butuh alfa. Oke, secara umum kita hanya butuh alfa. Alfa ini nggak akan ketinggian gitu, nggak akan ketinggian memberikan hasil reliabilitas. Kita contoh aja yang tadi ini ya. Pakai alfa ternyata lebih rendah kan? Ya, lebih rendah pakai alfa ya. Makanya dia banyak orang yang pakai karena dia nggak akan ketinggian, nggak akan overestimate. Karena reliabilitas ini kan hanya estimasi. Kita tidak tahu yang sebenarnya, hanya mengestimasi. Dia dalam mengestimasi tidak akan ketinggian. Makanya lebih dipercaya orang. Nah, oke, semua sudah selesai. Terakhir, ini hanya teori ya. Kelebihan dan kekurangan dari metode penyajian tunggal. Kelebihannya banyak seabrek kelebihannya. Apa saja? Nggak ada carry over effect. Jelas sekali penyajian. Nggak ada penolakan. Jelas sekali penyajian aja. Ya, jadi orang nggak merasa terbeban. Kita pun sebagai pembuat alat tes tidak terbeban harus membuat 2 alat tes yang paralel. Ya, nggak terbeban dengan itu. Nah, ini kan untuk metode bentuk paralel ya. Kemudian
efisien waktu, sekali uji coba, udah langsung dapat data, efisien biaya. Dan perhitungannya sederhana, pakai SPSS tadi klik udah dapat ya. Nah, itu adalah kelebihannya. Kekurangannya apa? Beberapa tes memang tidak bisa menggunakan metode penyajian tunggal. Lebih baik begitu, bukan tidak bisa ya. Lebih baik menggunakan metode yang lain. Ada beberapa alat tes yang seperti itu. Tapi saya lebih menyarankan kalian menggunakan metode penyajian tunggal dibandingkan dengan metode yang lain ya, demi efisiensi, biaya dan waktu. Ini juga masuk dalam soal ujian nomor berapa ya? Ibu lupa. Nomor 3 kayaknya. Mengenai analisis manakah yang paling baik. Ya, dari 3 jenis pengujian reliabilitas, mana yang terbaik? Ibu pengen kalian cerita. Mana yang terbaik? Kenapa demikian? Oke, itu soal nomor 3. Udah dapat 2 soal Nuriana untuk UTS? Enggak ya? Nah, ini udah habis. Nuriana mana dia? Udah habis materinya. 2 lagi soalnya apa, Bu? 2 lagi. Yang pertama adalah, ya kan 2 lagi ya. Yang pertama itu tentang norma. Ibu minta kalian membuat kategorisasi 5 jenjang. Ya, setelah kalian lakukan analisis item, udah dibuang-buang tuh itemnya, dapat item yang bagus, yang daya bedanya sesuai, barulah kalian buat kategorisasi 5 jenjang dengan data empirik. Jadi ini kan tadi udah tinggal berapa item tadi? 8 item ya, kalau nggak salah Ibu ya? Iya, Bu. Tinggal 8 item. Jadi 8 item inilah dasar untuk membuat kategorisasi 5 jenjang. Paham? Jangan terjebak dengan soal Ibu ya. Kalau kalian terjebak nanti 20 item itu kalian jadikan dasar untuk membuat kategorisasi 5 jenjang. Padahal yang Ibu minta adalah yang sudah oke. Gimana Indah Khairina? Yang sudah oke, dia udah ngantuk-ngantuk tuh. Bu, data empirik aja kan, Bu? Iya, data empirik aja. Ibu, berarti ya. Bu mau nanya, Bu. Iya, boleh. Berarti soal yang nomor 2-nya itu kan tadi kategorisasi 5 jenjang kan, Bu? Berarti itu dari datanya itu yang dari nomor 1 tadi ya, Bu, yang setelah kita buang yang tidak itunya, Bu. Betul, Fadla. Jadi kalau nggak dapet ngerjain nomor 1, nggak dapet pula ngerjain nomor 2. Kalau nomor 1 salah pula lah dia nomor 2. Gitu. Jadi nomor 1-nya harus benar dulu ya. Baru nomor 2-nya bisa benar. Sip. Kemudian ada 4 soal. Yang satu lagi mengenai analisis kalian. Mengenai mana yang terbaik. Jenjang persentil atau norma. Ini kan norma itu bisa pakai jenjang persentil ya. Norma kelompok ya. Bisa pakai jenjang persentil atau bisa pakai skor standar. Skor standar itu ya skor Z yang Ibu bilang kemarin itu yang kita kategorisasikan ada 5, ada 3 jenjang gitu ya. Bis boleh juga 7 jenjang, terserah kita. Tapi yang paling familiar itu adalah 5 jenjang. Maka pertanyaan Ibu, mana yang terbaik? Jenjang persentil atau jenjang yang kategori 5 jenjang itu? Silakan dianalisis. Apa kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Nah, ini kalau nyontek yang soal teori ini nyontek, itu akan kelihatan. Ibu langsung nilainya Ibu buat 0 ya. Kalau kalian nyontek. Oke, jadi jangan nyontek. Kerjakan saja. Tulis saja seperti bahasa yang kalian bisa. Bahasanya kayak mana? Mau pakai bahasa daerah sedikit, mau pakai bahasa apa ya enggak apa-apa. Jadi kan Bu, lebih baik ini Bu, ya boleh juga ya. Yang penting nampak itu memang tulisan kalian gitu. Jangan nyontek, jangan kopas ya. Jangan kopas dari Google. Kebanyakan nih mahasiswa ini suka kopas ya. Ditanyanya sama Google. Ketik nanti di Google, mana yang terbaik jenjang persentil atau skor-skor standar katanya ya.
terbukalah sama Google tuh, itu di kopasnya jangan. Ibu tahu bahasa Google sama bahasa kalian itu berbeda jauh. Sip ya, Ibu udah kasih tahu rambu-rambunya. Rambu-rambunya jangan nyontek, jangan kopas, kerjakan yang kalian mampu. Seberapa yang kalian mampu.